Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dulu sebelum uh, kita berdoa. Ya, judulnya adalah Pemimpin dan Wahyunya. Bapak Ibu Saudara, ya, Pemimpin dan Wahyunya. Ya, ini berkat Tuhan bagi kita semua. Tentu ini hal yang tidak asing di dalam hidup kita, di dalam kita berjemaat di Gereja Kristen Kemah Daud, karena visinya adalah mencetak pemimpin melalui pemuridan, ya, misinya begitu. Jadi eh, seringkali kita tentu mendengar ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat ini, dan kerinduannya adalah ketika kita sudah mendengar ini semua, Tuhan menolong kita, Tuhan eh, memberikan satu visi yang lebih kecil lagi, atau misi maksud saya, di dalam hidup kita, sehingga kita menggenapi nilai-nilai yang hari ini firman Tuhan bagikan kepada kita. Jadi ini kerinduan Tuhan di jemaat kita, di lingkup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, sekali lagi judulnya Pemimpin dan Wahyunya, ya. Kita tahu pemimpin itu pengaruh, kita tahu pemimpin itu adalah keteladanan, kita tahu pemimpin adalah fungsi, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan wahyu di sini yang dimaksud adalah bicara hal-hal yang rohani atau nilai-nilai ilahi, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, demikian firman Tuhan, Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, ya, Bapak Ibu Saudara, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang tentu kita semua mengerti, seringkali diucap-ucapkan ayat ini di dalam seminar-seminar kepemimpinan, gitu. Tetapi saya ingin memberikan gambaran yang lebih kecil, lebih detail, sehingga kita bisa mengerjakannya di lingkup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi seorang pemimpin, seorang yang memberi pimpinan, seorang yang menjadi hidupnya menjadi teladan, menjadi direct. Dan banyak sekali model kepemimpinan, tetapi model kepemimpinan yang pas menurut saya adalah pemimpin yang kebapaan atau pemimpin yang menggembalakan. Ada model militer, ada model manajer, ada model lain-lain, tetapi yang pas untuk gereja adalah model kebapaan, model bapak, memimpin dengan model bapak. Maka itu Bapak Ibu Saudara, eh, kita harus memimpin dengan nilai-nilai rohani, nilai-nilai ilahi yang terus kita bertumbuh, yang terus kita diperbaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara, yang ini dia, saya menemukan di kitab Hakim-Hakim dua ayat yang berkata hal yang sama, ya. Ini gambaran rakyat yang liar. Dia memutuskan, dia mengerjakan apa yang dianggap benar menurut pandangannya sendiri. Nah, itu mengerikan, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Hakim-Hakim 17 ayat 6 mengatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi bangsa Israel ini berbuat menurut apa yang dianggap benar menurut pandangannya sendiri. Lah, ini nak contoh, ya, Bapak Ibu Saudara, ya.
Ini ya mengerikan ini. Kalau misalkan orang menganggap berpunya istri 25 itu benar dikerjakannya. Maka itu bangsa Israel berdosa dikatakan di sana. Kalau mengambil barangnya tetangga, mengambil barang orang, dianggapnya itu benar, maka dilakukannya itu. Jadi semrawut bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi sarkas Bapak Ibu Saudara ya. Demikian Hakim-Hakim 21 ya 25 juga mengatakan hal yang sama. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi menurut pandangannya sendiri kalau itu dianggapnya benar dikerjakannya. Kalau memukuli orang itu menyelesaikan masalah dilakukannya. Jadi mengerikan sekali. Orang bisa tersesat karena pemikirannya sendiri ya. Tidak ada penguasa, tidak ada raja di atas segala raja, tidak ada orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka caoslah situasinya, ya, caoslah hidup kita, caoslah pelayanan kita, caoslah juga saudara-saudaraku, sebuah komunitas, ya, sebuah pribadi kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada rajanya, orang akan berjalan menurut apa yang dianggapnya benar. Nah, benar ini menurut pandangannya siapa? Dikatakan di sini pandangan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengkonfirmasi pandangan kita ini selalu kepada pandangan raja, pandangan diri bukan pandangan diri sendiri, tetapi pandangan firman Tuhan. Tuhanlah raja segala raja. Ya, Bapak, dialah yang memerintah, bukan hidup kita. Selalu langkah kita ini kita ukur, selalu pikiran kita harus ukur saudara-saudaraku dengan kebenaran seorang raja, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita ukur pikiran kita ke sana. Sebab kalau tidak, itu akan membahayakannya, Bapak Ibu Saudaraku. Itu akan akhirnya kita berjalan menurut anggapan kita yang kita anggap benar. Belum tentu itu benar, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, membenci tidak benar, tidak mengampuni tidak benar, tidak mengasihi tidak benar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, malas juga tidak benar. Betul tidak, Bapak Ibu Saudaraku? Maka itu penting sekali ya kita menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mesti kita lakukan? Ya ini, ya pimpinan kita harus memimpin, ya memimpinlah gitu. Kita harus menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara ya. Kemana arah pimpinan kita? Ke arah Kristus, agar semua damai dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara, agar semua mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Bukan hanya damai, tapi juga sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena pemimpinnya ke arah Kristus. Dan Kristus dinubuatkan dalam Yesaya, seorang anak telah lahir, lambang pemerintahan di atas baunya, dan kepemerintahannya disebut ya Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, kedamaian dan kesejahteraan yang tidak akan berkesudahan. Nah, di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita itu ada tiga hal tingkatannya. Yang pertama adalah memimpin diri sendiri. Apa artinya memimpin diri sendiri? Adalah artinya menjadi teladan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, menjadi teladan. Kita dulu yang harus mengerjakannya. Kita dulu yang harus berjalan ke depan menjadi teladan di dalam ketekunan, di dalam kerajinan, di dalam kekudusan, ya, di dalam kasih, ya. Kita menjadi teladan di sana, ya. Banyak hal Alkitab mengajarkan kepada kita, ya.
kita mengenal Tuhan lebih banyak, menjadi teladan. Yang kedua adalah memimpin kelompok kecil atau kelompok pemuridan, dua tiga orang. Setelah memimpin diri, memimpin kelompok kecil. Daud berkata, saudaraku, dia memimpin dua tiga ekor domba yang pertama, ya. Saudara-saudaraku, kita memimpin kelompok kecil. Yang ketiga, memimpin komunitas. Kita bisa, setelah kita memimpin kelompok pemuridan dua tiga orang, saudara-saudara, Tuhan percayai komunitas, bisa komsel, bisa persekutuan, ya, bisa gereja, saudaraku, yang nilai-nilainya, saudaraku, lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan, memimpinlah ke arah Kristus agar semua mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Ya, memimpin diri sendiri penting. Kamar kita, dikatakan firman Tuhan, harus bersih, rapi, dan teratur, kata firman Tuhan, ya. Bersih, rapi, dan teratur, kata firman Tuhan. Ya, yang kedua, hidup kita juga harus bersih, rapi, dan teratur, plus wangi, katanya. Ya, yang kedua, memimpin kelompok pemuridan. Yang ketiga, memimpin komunitas. Kiranya Tuhan bisa menolong, kiranya pertolongan Tuhan bagi kita terus akan dilimpahkan kepada kita, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi model, ya Bapak Ibu, di komunitas kita, di komunitas-komunitas yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa Tuhan mengurapi, semoga ini bisa menolong kita untuk 511, ya Bapak Ibu Saudara, ya. 11 kali 5 maksud saya, ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.